Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang keempat. Dan kita akan membaca ayat 17 sampai ayat 32 secara bergantian. Efesus pasal 4, 17 sampai 32. Saya akan membaca 17, saudara-saudara membaca 18. Kita bergantian hingga selesai ayat 32 dari Efesus pasal yang keempat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara, pada waktu kita membicarakan bagian ini, bagaimana manusia baru yang digambarkan di dalam Alkitab. Ada aspek yang sangat menarik ketika ada konfrontasi yang begitu kental antara manusia lama dan manusia baru yang digambarkan. Manusia lama yang melakukan kejahatan dan manusia baru yang tidak lagi melakukan kejahatan. Ini konfrontasi kental di mana harus menjadi ukuran semangat di dalam hidup keimanan kita sebagai orang percaya. Karena itu Paulus mengatakan, aku mau menegaskan ini, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Maka orang tidak mengenal Tuhan digambarkan pikirannya sia-sia. Sia-sia tidak sama dengan hidupnya tidak ada guna. Sia-sia tidak sama dengan orang ini malas bekerja. Sia-sia adalah seorang yang bekerja secara luar biasa, mengumpulkan apa yang menjadi keinginannya, tetapi dia berpikir ia bisa menyelamatkan dirinya dengan itu. Ia punya semuanya dan dia berpikir ia tidak membutuhkan Tuhan. Itu loh pikiran yang sia-sia. Karena itu memang seringkali menjadi aib yang cukup memalukan. Ketika orang-orang dunia berjuang dan bekerja secara luar biasa. Mereka mencapai keberhasilan materi yang hebat. Sementara orang Kristen cenderung malas dan tidak berbuat apa-apa. Ini menjadi aneh juga dalam hidup ini. Nah karena itu, ini harus menjadi pemikiran kita supaya kita bisa memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana hidup di dalam kebenaran dan dihidupi oleh firman itu. Oleh karena itulah orang-orang yang dikatakan pikirannya sia-sia, orang-orang yang hidup di dalam gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati. Lagi-lagi ini bukan berbicara tentang kuantitatif, bukan berbicara bahwa mereka bodoh tidak mengerti matematika. Tapi berbicara tentang bodoh karena berpikir hidup ada pada dirinya. Bodoh karena berpikir dia bisa hidup tanpa Tuhannya. Bodoh karena dia berpikir kebenaran apa adalah yang dibangunnya. Itulah yang digambarkan sebagai sesuatu yang sia-sia. Yang dalam perspektif kita,
yang dalam hidup hari-hari kita bisa jadi itu sangat menyenangkan, mengagumkan. Bisa jadi itu seorang yang cerdas luar biasa. Stephen Hawking adalah seorang fisikawan terkenal kelas dunia saat ini. Pada ulang tahun yang ke-70 dia berkata, sekarang tidak lagi diperlukan Tuhan untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini terjadi. Nah ini orang pintar, orang cerdas. Ya, jadi fisikawan kelas dunia. Tetapi kalau dalam perspektif Alkitab itulah orang bodoh itu. Karena dia berkata tidak perlu Allah untuk menjelaskan bagaimana dunia. Celakanya ada orang Kristen yang percaya Allah menjadikan dunia, tapi bodohnya luar biasa. Jadi bingung kita mana yang bodoh, bukan? Ini orang Kristen katanya percaya Allah, tetapi ternyata bodoh kok. Bodohnya itu tulen lagi masuk sekolah gak lulus-lulus. Ini Stephen Hawking boro-boro bukan saja gak lulus, cukup setengah tahun untuk satu kelas dia lewati. Ya, jadi dunia itu sebetulnya meng-underestimate gereja karena orang Kristen menghina dirinya. Seharusnya engkau menunjukkan kualifikasi yang tinggi. Bagaimana engkau orang yang mengenal Allah? Maka Alkitab bilang, takut akan Allah permulaan pengetahuan. Maka orang yang takut kepada Allah, dia ingin menjelajah dan menceritakan apa yang ada di dalam dunia, dia tidak akan pernah berhenti belajar. Saya tidak percaya orang Kristen bodoh. Sebodoh-bodohnya orang Kristen karena IQ-nya rendah, dia adalah seorang pembelajar yang luar biasa. Ya, ini perlu untuk kita sadari. Sebodoh-bodohnya orang Kristen karena IQ-nya rendah, dia adalah pembelajar yang luar biasa yang tidak ingin mempermalukan Tuhannya lewat hidupnya. Ya, ini harus menemukan. Sehingga orang Kristen ketika menjadi Kristen itu, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau orang-orang hidup dalam manusia lama itu perasaan mereka tumpul, menyerahkan diri pada hawa nafsu, ya, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, karena mereka berpikir hidup adalah memuaskan hawa nafsunya. Maka orang-orang percaya sadar betul bagaimana hidup adalah mengabdikan dirinya pada kehendak Tuhannya. Dua hal yang sangat berbeda. Seorang tidak percaya memandang harta menjadi harga dirinya. Aku punya semuanya, kalian harus hormat sama saya. Saya beli kepala kalian kalau perlu. Tapi orang yang mengenal Tuhan, mengumpulkan hartanya untuk diabdikannya melayani Tuhan. Beda sekali. Ya. Jadi bagaimana orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh. Karena itu orang Kristen aneh bin ajaib ketika dia memperkaya dirinya lalu bilang dia Kristen yang diberkati Tuhan. Maafkan saya harus mengatakan. Engkau adalah orang yang paling malang kalau bercerita engkau diberkati Tuhan sehingga engkau punya banyak harta tapi menolong sedikit orang. Karena itu gereja itu sebetulnya menjadi sesuatu kesaksian yang memalukan. Apa bedanya orang gereja, pendeta kaya dengan yang bukan pendeta kaya? Sama saja kok. Cuma untuk memuaskan dan membesarkan dirinya. Itu miris. Tapi gereja terjebak di sana. Karena itu tidak heran kalau di Amerika free thinker bertumbuh secara luar biasa. Karena memandang gereja, institusinya yang kaya raya, memandang para pendeta yang hidup memperkaya dirinya. Dan dia kemudian melihat apa hebatnya. Bahkan ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Yesus juru selamat. Katakanlah seperti Bill Gates, Warren Buffett, yang menyisihkan sebagian besar hartanya untuk pelayanan sosial yang dikerjakannya. Karena itu pertandingan iman itu harus pertandingan yang aktual, saudara. Ya, kita harus hati-hati, kita harus berbeda. Karena kita bukanlah orang yang hidup dengan perasaan tumpul. Kita bukanlah orang yang hidup dengan serakah dalam segala macam kecemaran. Karena kita telah belajar mengenal Kristus. Sehingga hidup kita tidak lagi self-oriented, tetapi sudah menjadi God-oriented. Arahnya sudah menjadi berbeda. Karena itu dengan sangat sederhana sebetulnya bisa membedakan orang yang mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Tapi dunia kebingungan membedakan mana yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Ya. Pendeta dan penjahat beda-beda tipis, cuma beda bajunya. Yang satu pakai jubah kalau mau khotbah. Ya. Yang lainnya bajunya kelihatan tato-tatonya. Sehingga kalau kita ngeliat orang pakai tato banyak banget, ini pasti orang jahat. Terus kalau nggak pakai tato, pakai jubah, ini pasti orang baik. Padahal dia namanya kanjeng, taat pribadi. Ya. Kita perlu sekali untuk berhati-hati.
Fenomena-fenomena yang ada sekarang ini perlu mengajarkan kita akan kebenaran itu. Karena itulah kamu yang telah mendengar tentang dia. Menerima pengajaran tentang dia. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Kebenaran di dalam Kristus menjadi ukuran aktual, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saya suka waktu Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Hebat ya. Kalau kau mau ikut aku, bukan teriakkan namaku. Kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. To be nothing. Kita ini mana ada yang cita-citanya to be nothing ya. To be something kalau langsung satu waktu bisa to be everything kan. Mana mau to be nothing. Tapi itulah bisnis kekristenan kita. Saya kadang selalu berpikir ya, apakah kalau saya sudah mengerjakan ini dan itu berarti saya sudah hebat dalam pelayanan? Tapi ada bisnis yang paling sulit, to be nothing tadi. Berbuat sesuatu mengerjakan ini dan itu. Banyak orang bisa melakukan. Saya dirikan sekolah di desa. Yayasan Buddha Seci juga sama. Kita pergi ke tempat yang pinggir-pinggir sana. Tapi banyak orang yang tidak perlu Kristen pun pergi ke sana. Itu sampai hebatnya. Ini kan menjadi pertanyaan serius, saudara. Di dalam menggumuli hidup kita sebagai orang percaya itu, apa bedanya kita dengan mereka? Karena itulah kebenaran Kristus itu yang mestinya membedakan. Sehingga ketika orang berbuat sesuatu untuk mencari selamatnya, maka orang Kristen berbuat sesuatu karena sudah menerima selamatnya. Karena menerima selamatnya dia berbuat sesuatu. Pasti perbuatannya jauh lebih dahsyat daripada orang yang berbuat untuk mendapatkan selamatnya. Maka mereka tidak lagi akan menyayangkan dirinya. Karena mereka sudah menyangkalnya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam menjalani hari-hari hidupnya. Sehingga kita yang sudah menjadi manusia baru harus meninggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaan dalam nafsunya yang menyesatkan. Dan kita menjadi manusia baru. Nah yang menjadi repot. Pada waktu kita manusia baru, lama ini menjadi manusia baru, ingat ya fisik kita nggak berubah. Otak kita ini memorinya nggak hilang itu. Kamu penjahat bertobat, orientasinya yang berbeda. Dulu hidup kita ini bagaimana menyenangkan diri. Hidup kita ini dulu bagaimana mencari keuntungan bagi diri. Sekarang bagaimana menyenangkan Tuhan dan mau mencintai sesamanya. Tetapi otak kita ini punya memori yang dulu masih di situ tuh. Memori tentang dosa, memori tentang jahat. Yang nikmat dulu menurut kita. Nah, pada waktu-waktu tertentu dia bisa datang dan menggoda kita. Sehingga kita ingin kembali ke masa-masa yang dulu. Lalu kita berpikir ya sekali-sekali lah. Karena seringkali pola hidup Kristen kita membuat kita rindu akan dosa kita yang dulu itu. Lucu ya. Kita ini seringkali rindu berbuat seperti yang dulu kita perbuat yang gak benar itu. Sehingga ya melawan itu tidak mudah. Apalagi kalau ini bukan urusannya hitam putih tapi urusannya abu-abu. Keinginan abu-abu ya sudah semakin menggoda lagi. Membuat kita bisa jatuh dan lumpuh di sana. Karena itulah perkelahian pertandingan di dalam kehidupan. Yang harus kita menangkan menjadi pertandingan yang sengit yang harus kita jalani. Bagaimana menanggalkan manusia lama kita yang membawa kita pada kesesatan. Ya, yang membawa kita kepada kenikmatan palsu. Menanggalkannya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dikatakan dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Orang-orang yang dibarui di dalam roh dan pikirannya, dikatakan mereka mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah ini penting untuk kita perhatikan. Orang yang dibaharui, diperbaharui di dalam apanya? Rohnya, pikirannya. Ya, awas, nggak usah terjebak pada trikotomi orang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Karena kalau itu mestinya bukan pikiran dia bilangnya tuh dibarukan dalam pikiranmu. Karena dalam trikotomi pikiran itu salah satu bagian daripada jiwa itu. Ya. Karena memang Alkitab tidak pernah bicara itu. Tetapi mau dikatakan pikiran itu selalu menyangkut dengan apa yang kau lakukan. Unsur di dalam dirimu yang menjaminkan keinginanmu. Sehingga roh dan pikiran adalah dua aspek yang seringkali digambarkan sebagai berbenturan antara manusia lahiria kita dengan manusia batinia kita.
Paulus menggambarkan, aku ingin sekali melakukan yang baik. Karena aku tahu itulah yang mestinya aku kerjakan. Tetapi kemudian aku lihat, bukan yang baik yang aku inginkan kulakukan itu. Tetapi yang tidak baik, yang aku tidak mau itu yang terjadi. Maka sekarang tahulah aku, kata Paulus. Dengan tubuhku aku melayani dosa, dengan jiwaku aku melayani Allah. Apakah Paulus kemudian menjadi orang yang dualisme? Sehingga tubuh bisa dosa tapi jiwa tidak? No. Paulus mau mengatakan, bagaimana tubuh sebagai satu representasi gairah keinginan manusia lama yang terus menerus datang dan mengganggu. Tetapi jiwa manusia batinia menjadi sesuatu aspek yang bergairah untuk mengikut Tuhan. Tetapi ini selalu akan jadi berbenturan. Ya, tubuh memang lemah tetapi roh itu penurut. Itu gambaran-gambaran lainnya. Yaitu menyangkut kepada memori masa lalu kita. Yang selalu dibawa untuk menerawang kepada dosa. Tapi manusia baru yang bergairah untuk mengikut Tuhan. Itu sebab jadi orang Kristen tidak gampang. Omong kosong itu kalau jadi orang Kristen hanya karena dia khotbah. Omong kosong itu kalau jadi orang Kristen hanya karena ke gereja. Jangan kalian pikir kalau sudah jadi pendeta itu orang suci. Bajingan pun banyak di sana. Saya akan bilang bajingan kenapa? Lebih terhormat penjahat yang memikirkan kawannya dari pendeta yang memakan temannya. Perhatikan, lebih terhormat penjahat yang menolong temannya daripada pendeta yang menipu jemaatnya. Saya kagum pada banyak penjahat preman-preman yang hebat karena saya dulu anak nakal dan saya kenal mereka-mereka. Istilahnya itu kalau ada satu piring, satu bungkus nasi dibeli ini, bagi-bagi itu semua. Kebagianlah kita anak-anak buah ini ya. Tapi banyak orang yang berbaju rohani, makan sendiri. Kalau kita minta sama dia, kok saya nggak dibagi? Dibilang apa? Berimanlah, nanti Tuhan beri padamu. Nah kita disuruhnya beriman, bukan dibaginya nasi. Jadi kamu bisa menemukan orang jahat yang berperilaku baik terhadap geng jahatnya. Daripada orang baik berlaku tidak baik terhadap geng baiknya. Sama-sama gangster sebetulnya. Cuma beda baju, beda uniform. Tetapi orang yang sudah diperbarui sesungguhnya lain, saudara. Itu perubahan total di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Karena itulah waktu kita diajak, kita sudah dibaharui menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya kebenaran yang bukan lagi ukuranmu tapi ukurannya. Kekudusan yang bukan ukuranmu adalah ukurannya. Benar tidak sama dengan kau berkata benar. Benar, kau berkata benar dan berbuat benar. Benar tidak sama dengan kamu berkata benar, tapi tidak berbuat benar. Benar adalah kamu berkata benar dan berbuat benar. Kudus bukan saja kamu tidak berbuat dosa, tapi menelanjangi dosa. Nah, itu kudus. Kamu berbeda dengan yang di sekitarmu. Tidak sama dengan yang di sekitarmu. Itu kudus, kados, terpisah dari, tidak sama dengan. Sehingga kita menjadi betul-betul unik pada dirinya. Berbeda dengan dunia di sekitarnya. Nah kalau kita hadir di dalam pergaulan dunia ini. Apakah kita berbeda atau sama? Tidak mudah ya. Bagi saya yang paling sulit adalah bukan tidak tahu strategi untuk mengerjakan banyak hal. Saya tahu dan saya punya potensi untuk mendekati dan membuat gerakan itu berhasil. Tetapi saya coba mau belajar, Tuhan tunggu waktu Tuhan. Wah repotnya setengah mati. Karena pada titik-titik tertentu saya pun mulai confused. Ini sebetulnya memang Tuhan mau apa aku mau ya? Ada titik-titik di mana kita mulai bergumul berpikir. Orang dari luar enggak ngerti selalu akan bilang waduh Pak Big Man hebat luar biasa. Nah, itulah kata orang. Tapi kalau kita mau jujur berpikir, mengerti kehendak Allah. Tak gampang. Ya. Maka masuk ke dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu memproses kita secara luar biasa. Ya. Saya pelayanan, saya jadi pendeta. Pergi khotbah sana sini. Sebetulnya saya melayani Tuhan atau cari pundi-pundi ya. Beda-beda tipis kan. Saya suka berkata, kalau saya pelayanan terus ada teman-teman yang di persekutuan bilang, aduh Pak Big Man hebat ya, pergi ke sana ke sini pelayanan ini dan itu. Kadang-kadang saya bilang,
Ya kalau dilihat kegiatannya sih keren, pergi sana sini. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya saya juga rajin pergi, wong amplopnya ada kok. Makin banyak orang ngundang saya bicara, makin tebel amplopnya kan. Terus apa susahnya pergi? Ini kan sama aja kayak orang kerja kan. Banyak panggilan demen dong. Kalau saya jadi pengacara, makin banyak kasus makin haleluya. Karena banyak bayaran. Nah, itu pendeta, banyak khotbah diundang, ya makin haleluya. Coba dia nggak dikasih duitnya. Dia terima nggak? Datang nggak? Coba kalau dia khotbah ke desa. Nggak dikasih, udah bayar pribadi. Mau datang nggak? Sudah jadi lain ukurannya bukan? Ah, lalu kita tanya pada diri kita. Coba ya kalau saya pergi ini terus nggak dibayar. Wih gila juga ya. Masa gue mau keluar duit? Ternyata saya juga nggak berani. Ya, kita bersyukur kalau pergi ke Kalimantan terus mendisiplin diri. Tetapi saya pikir-pikir lagi Kalimantan adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan. Di mana saya juga bertanggung jawab secara moral, spiritual terhadap gerakan itu. Tapi kalau itu misalnya bukan Kalimantan, ada orang lain Pak undang saya. Terus bagaimana? Yang saya nggak kenal. Mau nggak? Maka saya patut bertanya pada diri saya. Kalian patut bertanya pada diri kalian. Kalau kalian diminta pelayanan lalu tidak dihargai, tidak dihormati, orang nggak bilang thank you sama kamu. Kamu mau apa? Masih mau melayani? Omong kosong kan. Semua kita akan berhitung diri kita. Saya sudah jasa, saya sudah kerja, kenapa enggak ini, kenapa enggak itu? Semua kita terjebak pada basa-basi melayani. Andai kata Yesus seperti kita, dia ngambek begitu ya, kagak jadi tuh mati di kayu salib. Wah nggak jadi ya, nggak aci ya. Masa udah ke kayu salib semuanya pada lari? Dia turun dari son. Matilah kita. Maka saya selalu berpikir, God, mudah bagiku mengkhotbahkan pengorbananmu. Tapi sulit bagiku terlibat di dalamnya. Perhatikan, mudah bagiku mengkhotbahkan pengorbanan Kristus. Tapi sulit terlibat di dalamnya. Padahal itulah panggilan. Itulah menjadi Kristen. Karena itu yuk kita belajar. Mulai. Dari urusan-urusan yang paling kecil. Bagaimana kita bergerak di dalam kehidupan kita. Belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita betul-betul menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Maka kebenaran dan kekudusan yang sesungguh-sungguhnya. Ini menjadi sangat perlu bagi kita. Kenapa sih kalian datang ke gereja? Kenapa kalian pergi ke satu tempat? Suka atau tidak? Kalau gedung ini adalah gedung gereja kita tanpa AC. Saya kurang yakin kalian datang. Halo? Hah? Ini gedung gak ada AC, mesti kipas-kipas. Pasti kamu bilang apa? Pak Big Man sih khotbahnya enak, cuman AC-nya kagak ada. Semua kita manja kok. Miris ya? Kita coba tanya diri kita, why? Untuk apa yang kau pergi ke gereja? Oh ada banyak teman Pak. Terus kalau misalnya temanmu itu nggak ada di situ, pasti kau enggak mau. Dan kau akan bertahan di mana banyak temanmu, sekalipun itu bengkok ajarannya. Karena memang kita tidak pernah mencintai kebenaran. Kita hanya mencintai aksesorisnya. Saya orang Kristen, hari Minggu ke gereja. Untuk apa? Ya saya harus ke gereja. Tapi mendapatkan intisari kebenaran tidak menjadi gairah kita. Kadangkala ya dekat rumahmu ada gereja. Tapi pergi sini, aduh ini kacau ini ajaran. Lalu ada tempat yang benar, tapi jauh. Membuat kamu harus kesulitan untuk pergi jauh. Ya, ini kita juga penting hati-hati. Jangan ke gereja karena dekat rumah. Syukurlah kalau kamu ke gereja dekat rumah benar pula lagi. Haleluya lah namanya ya. Ya sudah, kamu harus pergi sana. Tak perlu kamu jauh-jauh. Karena bukan berarti kalau kamu jauh lebih hebat daripada kamu ke gereja dekat rumah. Karena bukan soal dekat atau jauh, tapi benar atau tidak. Sehingga bukan lagi kebenaran basa-basi. Katakan A untuk A. Kalau saya khotbah salah, kalian mesti berani bilang salah. Kalau tidak, kalian penjahatnya. Ya. Saya di Twitter nge-tweet tadi ya, kemarin. Ya. Ketika gereja jadi perusahaan, maka pendeta menjadi pemilik saham. Mengapa bisa? Umat menjadi kecewa, padahal mereka lah yang memulainya.
Ironi. Itulah gereja. Gereja ini aneh bin ajaib. Pendetanya nipu, jemaatnya suplai. Begitu tahu ketipu, wah dia mulai marah. Yang bikin dia juga. Emang jemaat bisa nipu kalau jemaatnya nggak mau ditipu? Tapi jemaat mau ditipu karena sama-sama penipu. Satu menipu untuk dapatkan uang, satu menipu supaya dibilang baik. Jual beli kepentingan. Kalau saya khotbah gini, bisa jadi kalian juga nggak suka kan? Oh, Pak Bigman khotbah terlalu keras. Tapi aku mencintaimu saudaraku. Yuk kita mandi basah. Hidup susah. Tapi jalan kita benar. Ya. Jangan pernah mengharapkan satu pengakuan dan penghormatan. Kalau engkau mau melayani Tuhanmu dengan baik dan benar. Mungkin kalau saya pilih itu, saya tidak mau ngurusin gereja begini. Ngapain? Cuman beberapa orang saja. Saya tidak usah pegang jemaat. Saya muter seluruh dunia yang undang saya. Saya tinggal pasang aja, muter sana, muter sini. Ya, jadi pendeta Simatupang. Siang malam tunggu panggilan khotbah ya. Pergi sana, pergi. Enak kan? Saya kalau keluar kota disambut luar biasa. Semua disiapkan. Dimanjakan kita. Tapi demi panggilan pelayanan. Yang bertanggung jawab saya udah lama di gereja. Waktu saya banyak habis di sini. Ya. Karena saya tahu kalau saya mati, Tuhan gak tanya berapa kali kau khotbah Bigman. Yang dia tanya sama aku, berapa jiwa yang kau bereskan. Dan saya berdoa kiranya jemaat ini adalah dombaku. Itu dreamku. Karena belum tentu aku kenal kalian semua, belum tentu ngurusin kalian semua. Tapi paling tidak adalah yang kulakukan. Mengajar dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Kita punya gairah yang sama. Kita jadikan ini rumah kita. Di mana kita belajar sungguh-sungguh. Sehingga lewat gereja ini kita belajar memberkati. Ya, kemanapun kita pergi. Itu yang perlu kita bangun. Sehingga saya sebagai pendeta tidak boleh menjadi pekerja gereja. Yang perlu kerja supaya dapat upah. Nah, kalau nggak dapat upah nggak kerja dong. Kalau nggak kerja kan susah nih. Sehingga geju-geju ke kantor, ke gereja. Jadi orang upahan. No. Kita mesti jadi anak Tuhan. Kita mesti menjadi pride dan kebanggaan. Itu sebab, kalau saya tidak dihargai, saya tidak pusing. Yang saya periksa diri saya benar apa enggak? Benar enggak yang saya katakan? Kalau benar saya jalan terus. Bodoh amat tinggal sendirian. Tapi kalau saya yang brengsek, bodoh, itu cilaka. Tuhan akan hukum saya. Kadang-kadang saya sering berdoa. Kalau ada satu kasus yang rasanya kesel, jengkel, berat. Dan doa kamu tahu. Kadang-kadang saya juga emosi begitu. Tuhan. Kalau memang aku salah, hajar aku. Tapi kalau tidak, bela aku. Cuman kadang-kadang saya pikir kalau Tuhan bela saya dalam maunya saya, tentu dihajar orang lain itu ya. Jahat juga tuh doa ya. Kedengarannya halus, tapi kupojokkan Tuhan. Nggak bagus juga. Lalu habis itu saya duduk lagi, diam lagi, mikir lagi. Kadang-kadang kesel kok kayaknya Tuhan nggak belain kita. Tapi ada jahatku juga. Begitu babak belur yang sebelah sana, puji Tuhan. Halo, hilang lagi kekristenan itu. Gila loh saudara. Baru saya pikir, Tuhan susah amat ya. Ada banyak orang yang jahat, menipunya mengerikan. Masih bisa lolos dan berkibar itu saya kadang-kadang, aduh kapan deh Tuhan ngerenyek dia ini gitu ya. Rasanya kesel banget gitu. Penipuannya kita tahu persis. Persis, bukan praduga-praduga lagi. Tapi mulus aja itu. Kadang-kadang kita jengkel. Kalian masuk kalau dalam dunia pelayanan itu masuk betul. Muntah darah kalian. Sampai banyak orang bilang, saya mau ke gereja Pak tapi tidak mau masuk ke dalam. Loh kenapa? Mendingan saya tidak tahu dalamnya jadi tidak kecewa. Saya bilang mesti tahu kau dalamnya. Jangan barang busuk kau di situ terus. Memang kau tidak di dalam, tapi di tempat itu busuk juga kau. Kamu harus tahu dalamnya. Supaya kalau busuk tinggalkan itu. Termasuk gereja ini. Bergaullah dengan Bigman Sirait. Jangan-jangan di mimbar bagus keren dia ngomong ya. Tapi begitu duduk sama kalian, jelek juga nya kawan ini rupanya. Ya. Mungkin, jangan bergaul. Artinya kamu tahu Pak Bigman ini cuma ngoceh doang. Itu hidup kita. Semua teman-teman kalau kalian selesai kebaktian salaman ya.
Haleluya, 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 haleluya. Ya haleluya semua. Sampai tempat parkir udah gak beda itu. Apalagi di jalan raya. Makanya kalau kita berdoa syafaat saling mendoakan satu dengan lain. Semua saudara seiman. Urusan dompet, beda iman itu. Yang seiman kan kita. Uang saya gak ada agamanya. Berat bagi kita untuk memperhatikan yang lain. Padahal apa yang diajarkan kepada Alkitab pada kita adalah bagaimana merubah seluruh kehidupan dengan ukuran yang aktual. Yang bisa dilihat, dirasakan, ya, dan bisa diukur dan diuji. Pertama, buanglah dusta. Yuk bicara benar yuk. Punya etika. Kadang-kadang saya lihat orang beretika saja susah ya. Yuk anak muda, orang tua jalan susah lu enggak bantu. Kadang-kadang saya kalau ngeliat ini anak muda ini kurang ajar. Kamu bantu itu orang tua itu. Jangan diam saja. Tapi nyebutnya pemuda Kristen. Laskar Kristus. Ini laskar gendeng apa? No. Lihat orang tua hormati. Kamu tahu menghargai orang tua. Ya. Kalian anak-anak muda pada orang tuamu hormat. Sejelek apapun itu orang tuamu. Jangan kurang ajar. Paling tidak kau belum pernah memberi dia makan. Fakta bahwa kau dikasih makan. Tapi papa saya begini, mama saya begini. Emang kau bagaimana? Apakah terlalu luar biasa? Kita belajar. Respect. Dengan segala kelebihan kekurangan. Kalau bapak kita ini bajingan, emak kita bajingan, jangan lupa. Kau anak bajingan. Jangan kau bilang, bajingan kau. Kau juga anaknya. Bisa ngerti maksud saya ya? Waktu kita menemukan kebenaran, belajar, mulai. Jangan berkata dusta, berkata benar. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Ayolah kita jujur, jangan berbasa-basi lagi. Etika itu mesti dibangun. Ya, ini penting saudara. Jangan menggunting dalam lipatan. Saya paling susah orangnya. Saya ya memang tidak sederhana. Kalau pelayanan sama-sama, begitu saya tahu orang belak-belok ngomongnya udahlah, saya nggak percaya. Dan saya tipe orang ya kalau nggak percaya udahlah, nggak usah kita bergaul. Nah, kalau mau duduk makan, nah makan kau, kubayarin nggak ada masalah. Tapi kerja sama-sama nggak bisa. Dulu saya ingat betul ada orang di kantor kita. Aduh, lalu menelikung secara luar biasa dan tidak ada etikanya. Nah, lalu pergi keluar. Semua omongannya pelayanan. Ya sudah, ringkas cerita, bubarlah di sana. Terus ada lagi bilang anak-anak, Pak dia mau balik. Oh saya nggak bisa. Pak kita kan orang Kristen. Kan nggak boleh musuhan. Oh enggak, kalau dia mau makan kasih tahu. Aku yang bayarin. Tapi kalau kerja sama, enggak. Sampai kapanpun nggak bakal. Bisa ngerti maksudnya. Saya nggak bisa percaya dia. Bagaimana saya suruh kerja sama dengan orang yang saya nggak bisa percaya. Tapi berteman makan, nggak ada masalah. Ketemu saya sapa dia, makan saya bayarin. Orang jahat aja kita tolong kok ya. Tapi kalau kerja sama, saya nggak bisa percaya. Tuhan Yesus pun disuruhnya si Yudas pergi. Yudas lakukanlah yang mau kau lakukan. Apa yang dilakukannya? Menjual Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan membuang kita. Jangan sampai kawan tidak menghargai kita. Biarkanlah A untuk A. Bangunlah etika yang pantas. Jangan bikin yang nggak pantas. Apalagi kemudian kita atas nama pelayanan. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Ya, orang telikung. Sekarang ada kehidupan gereja ini kadang-kadang mengerikan ya. Dan saya harap jemaat itu jangan terlibat pada hal-hal yang salah. Kalau kau marah, dikatakannya, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini bukan soal matahari nanti terbenam, kau belum ngampuni misalnya. Lah kalau terbenamnya jam 6, kau marahnya 6 kurang 5 ya. Baru reda setengah 7, masa gara-gara itu kau dosa. Maksudnya matahari terbenam itu bukan fisik itu. Tetapi jangan sampai hari berganti kau simpan amarahmu. Artinya menyimpan amarahmu menjadi benci dan dendam. Selalu ingat ya, banyak orang menjengkelkan kita. Tapi mbok sekali-kali lihat diri kita menjengkelkan orang lain apa tidak. Ya. Ada orang yang selalu lihat semuanya salah. Ini begini, ini semua salah. Saat pendeta, saat apapun semuanya salah. Satu pun tidak ada yang benar. Lalu orang tanya saya, Pak ini gimana ya? Kok dia ini begini ya? Semua dia bilang salah. Cuma satu penjelasannya.
Sebetulnya yang masalah dia. Dia masalah, ngeliat semua orang jadi masalah buat dia. Ya. Bedouin, ini ada satu cerita di Timur Tengah. Kalau di Indonesia namanya si Mukidi ya. Si Mukidi ini datang ke dokter. Aduh dok, aku ini sakit berat dok. Perutku, aduh sakit dok. Palaku, aduh sakit dok. Pegang kakiku, aduh sakit dok. Pegang lapak, aduh sakit dok. Semua sakit. Dokter ini obatnya apa? Akhirnya dokternya kasih obat. Satu macam saja dia pulang. 3 hari lagi apa? Kira-kira 4 hari lagi dia balik. Aduh dokter, semua sudah hilang sakitnya. Obatnya hebat bener. Dokter kasih obat apa? Dokternya bilang cuma antibiotik. Kenapa? Karena yang sakit itu telunjukmu, Bukidi, bodoh kali kau. Kau pegang, kau bilang dadamu sakit. Kau bilang kakimu sakit, telunjukmu yang sakit. Jangan kau salahkan kakimu, kepalamu, badanmu. Semua kau bilang, ini sakit, itu sakit. Dodol ya. Yang sakit telunjuknya bisul. Pegang ini sakit dong. Dia bilang dadanya yang sakit. Nah itulah kita ini kalau sudah sakit, ketemu orang, wah ini payah, wah ini semuanya payah. Lalu kita tanam amarah itu. Tenggelam kau di amarahmu. Tidak pernah kau hidup damai dalam hidupmu. Dunia ini tidak bisa seperti yang kamu mau. Ya. Saya pelayanan sungguh-sungguh. Saya enggak punya motif apa, tapi saya tipe orang kalau ayah, saya kalau nggak suka, saya bilang nggak suka. Sehingga cenderung orang bilang kasar, tidak ada kasih gitu ya. Ya kalau kau jelek, aku bilang jelek. Saya kurang bakat mengobrol pujian. Ih cantik deh, memang jelek kok bilang cantik. Lalu orang bilang Pak Bigman nggak boleh lah ngomong gitu. Ngomong yang sedikit positif. Positif terus gimana? Ya orang nggak usah bilang jelek lah Pak. Ini kurang bagus kan selesai. Bukan kurang, memang jelek lah bagaimana dong? Nah kalau kurang cantik kan beda sama jelek ya. Cantik cuma kurang, memang jelek. Kenapa mesti basa-basi sih? Nah, saya enggak bisa itu memuji-muji. Jadi kalau kalian enggak pernah saya puji, lalu bilang Pak Bigman kayaknya enggak pernah muji kita. Harap maklum kau itu laku. Enggak bakal ku puji kau. Kalau kau baik sudah semestinya. Saya pun enggak nunggu pujianmu. Kalau aku baik memang itu harus. Ya, pendeta masa enggak baik? Saya harus bergulat untuk jadi orang baik. Bukan supaya kalian puji. No. Panggilanku jadi baik. Panggilanmu jadi baik. Enggak perlu kau dipuji-puji orang. Ya. Sudah semestinya kamu melayani di gereja. Sudah semestinya kamu yang punya uang lebih memberi. Tidak dihargai, tidak mengapa. Tuhan menghargaimu. Tuhan memperhatikanmu. Dunia ini menyakitkan saudara. Itulah realita. Jadi di dalam hidup seperti ini, kita belajar betul-betul masuk di dalam melayani. Jangan menyimpan amarah itu, jangan menenggelamkannya. Lalu engkau menjadi mendendam kepada orang di sekitarmu. Jangan memberi kesempatan pada iblis. Memberi kesempatan kepada iblis bukan jangan lewat kuburan. Ada banyak setan. Mana ada setan di kuburan? Kalau ada itu kau yang kesetanan. Jadi di kuburan ada setannya. Setan itu saudaraku. Sedikit itu kalaupun ada, sedikit sekali di kuburan. Paling banyak di diskotik dia. Di night club di mana-mana paling banyak. Di mall juga banyak dia. Malah di kuburan itu kita makin dekat dengan Tuhan ya. Cobalah kalian lewat kuburan, takutan kan doa terus Tuhan tolong sepanjang jalan. Coba di mall, mana ada yang doa satupun ini. Matanya udah melotot sana melotot sini aja. Maka sering-sering jalan kuburan, jangan ke mall ya. Jadi kita jangan beri kesempatan. Kesempatan itu apa? Ketika engkau merasa takut, engkau tenggelamkan. Kesempatan itu apa? Ketika marah, engkau mendendam. Kesempatan itu apa? Ketika kau jengkel ngeliat pasangan dulu, kau maki-maki dia dan nanya jadi ribut. Itu namanya setan berpesta pora. Kesempatan itu apa? Ketika ada gosip. Waduh, boksuk. Udah, kau menjadi menteri penerangan tanpa ada yang mengangkatnya. Itu kesempatan berarti kamu kasih setan pesta pora. Karena yang rusak siapa? Ya kita-kita juga. Cobalah jadi orang yang baik. Tidak perlu kau membenarkan yang salah. Tapi damaikanlah yang bertikai. Jangan pula kau jadi kompornya. Cukup tukang sate yang menjadi tukang kipas ya. Yang mencuri jangan lagi mencuri. Kerja keras. Lakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Saya suka ini.
kau jangan mencuri, kerjalah. Tapi kerja bukan supaya kau dapat uang aja, supaya kau bisa tolong orang lain. Yang mungkin bisa jadi mencuri, karena kau tahu mencuri tidak baik. Wih, keren ya. Jadi bukan saja supaya saya tidak mencuri, tapi orang lain jangan mencuri. Jadi saya bantu dia. Kerja keraslah. Ya, lakukan. Ada banyak aspek yang kita mesti lakukan. Ada banyak aspek yang kita mesti selesaikan. Jangan berhenti. Oleh karena itu mari kita terus mengerjakan ini. Dan bagaimana menghindari perkataan kotor dari mulutmu. Pakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya sedikit bicara misalnya fenomena gubernur kita begitu ya. Ngomong wah orang bilang tidak Kristiani. Sebetulnya harus hati-hati juga ya. Kristiani atau tidak itu kualitas. Benar atau tidak. Ahok itu ngomong kasar, memang orang Bangka begitu. Kau pikir aku ini tidak kasar, untung sudah jadi Kristen. Dan agak pendeta lah ya. Jadi kadang-kadang mikir, kalau dulu kalau di Batak itu bilang, kau matamu itu kucongkel kau nanti. Kira-kira begitulah kalau ribut gitu ya. Enggak enak juga dengerin ngomong. Senior-senior saya itu kalau udah ngomong kucongkel matamu itu. Tapi habis itu berteman sih kita. Saudara kalau dengar orang Batak, waduh, saya ini sama istri saya malah petaka waktu kami pacaran. Pernah dia nangis. Pacaran lagi berdua dia nangis. Lu kenapa nangis? Lu kalau ngomong bentak-bentak, yang mana bentak-bentak? Nah itu. Alamak. Awak lahir dari suara yang memang begini pabriknya, mau diapain? Buat dia bentak-bentak. Karena dia lahir dari keluarga yang kalau ngomong ya melankolik begitulah ya. Ya sudah, mau kemana? Lah kita mana bisa? Aku disuruh ngomong gitu, mati berdiri aku. Makanya dokterku bilang, Pak Bigman, kalau kau khotbah baik-baiklah Pak, jangan terlalu kenceng-kenceng suara. Dok, daripada aku mati ngomong lemes, mendingan aku mati lemes karena ngomong kenceng. Susah aku. Nah, jangan suruh aku begitu dok. Saya gak boleh khotbah begini. Bodoh amat lah mau diapain. Ya. Istri saya kalau dulu kumpul, saya ajak ke keluarga, kita masih pacaran. Yuk deketin, habisnya kemudian nikah. Dia paling gak mau tuh. Aduh gue ngeri kalau ke keluarga lo, kenapa? Ribut melulu. Orang Batak itu kalau sudah tetangga memang pikir itu berkelahi. Apalagi orang Jawa Solo kalau dengar itu mati berdiri semua itu. Maaf saudara, itu orang Batak. Suaranya itu kayak kagak ada aturan. Chinese Medan itu kalau di kereta api itu, kalian tahu dari kereta api dari Medan ke Siantar, cok, gerbong 2 dia gerbong 5 kedengaran. Siapa ini orang ini kan gitu kan. Itu Hokkien itu kalau ngomong, Batak sama Chinese Medan ini mirip saja semua sudah. Geger kalian bingung, dari gerbong 2 dia ngomong, gerbong 5 kedengaran. Ya kalau kau datang dari Solo, naik ke kereta api itu, ya stres lah kau. Kayaknya semua gerbong berkelahi. Tapi memang begitu. Jangan kau pikir itu penjahat. Jatuh kau ditolongnya. Ya, jadi tolong jangan basa-basinya maksudnya ya. Jadi jangan ada perkataan kotor, perkataan baik yang membangun. Bukan intonasinya. Kualitas omongannya. Saya sendiri kalau ngomong kan, bajingan itu kan. Banyak orang gak suka. Pendeta gak boleh pakai ngomong bajingan dong. Apa? Bajing tuyul. Ya elah. Pendeta kurang baik. Memang bajingan terus kenapa sih? Cuma kan tidak enak diucapkan. Ya sudahlah, Anda apa lain. Tapi harap ngerti maksud saya. Saya tidak maksud bilang itu terus begitu. Banyak yang kritik saya sebagai pendeta. Pak ngomong jangan terlalu kasar. Bapak kan pendeta. Loh terus kalau pendeta kenapa? Apa mesti ku puji-puji kau? Apa mesti ku bilang-bilang kau baik? Kau memang jelek ya jelek lah. Kebenaran itu tidak mengenakan. Yang pacaran. Saya mau tanya dulu nih, istri-istri lah, semua perempuan yang mau pacaran kayak mau apa kayak. Pertanyaannya, kalian lebih suka pasangan kalian atau suami kalian tuh jujur apa enggak jujur? Halo, jujur apa bohong? Lebih suka? Jujur. Kalau kau jelek, dibilangnya jelek, kau terima enggak? Halo? Kalau kau jelek, dibilangnya jelek, kau terima enggak?
Emang kau suka dibohongi, makanya laki-laki itu pada bohong terus. Sekarang suamimu nih pulang malam nih, terlambat. Aduh kok terlambat kok Pak? Aduh mama, macet kali tadi jalan. Tenang kau kan? Terus kau bilang, Pak kau jujur. Iya mah kau paksa dia. Pak aku gak mau Pak, aku rasanya sulit. Coba Papa sejujur-jujurnya. Papa kalau jujur, aku gak apa-apa, aku hargai apapun. Hanya dia bilang, iya tadi aku pulang. Kami berdua di kantor sama sekretaris, lalu kami pergi makan. Terus kami bercanda-canda tadi. Baru cerita begitu dia. Belum selesai kau bilang apa? Kurang ajar kau, ngamuk kau. Tadi mau bilang kejujuran, mana kuat kau dengar jujur. Sudahlah jangan bohong kau ya. Memang kau suka dibohongi. Halo? Makanya laki-laki pun suka dibohongi. Maka kalau dia ngeliat perempuan itu original, belum dandan, enggak nafsu dia bilang dia. Ah jelek kali kau, begitu dandan, cantik kali kau, padahal 3 senti tebalnya. Ya, jadi ayolah kita belajar lah gitu ya. Yang biasa-biasa saja, ini hidup jangan dibangkas bungkus enggak karu-karuan. Jangan dukakan Roh Kudus yang memeteraikanmu menjelang hari penyelamatan. Artinya mendukakan roh, hidup tidak seperti yang Tuhan mau. Jalani. Tetapi kalau kau marahlah karena memang pada poinnya. Bukan melontarkan emosimu yang berlebihan. Itu 2 hal yang berbeda ya. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah mementeraikanmu itu. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Buang dari antaramu. Begitu pula segala kejahatan itu. Tetapi hendaklah kamu sebaliknya, ramah seorang pada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan hidup dalam basa-basi. Maka hidup dalam kebenaran adalah bagaimana hidup benar. Biar masing-masing kita mengukur diri kita. Biar masing-masing kita menikmati hidup kita. Ya. Hidup yang kita jalani ini hidup yang tidak sederhana. Coba kita lihat sebagai suami istri. Kita kalau perhatiin keluarga, tidak gampang ya. Ada satu waktu seorang istri dari teman saya itu bilang, aduh Pak, you enak pendeta ya. Kalau kami Pak bisa ribut nggak karu-karuan. Sering banget ribut. 2 hari, 3, semingguan nggak ngomongan katanya. Oh ya. Enak kalau pendeta nggak ribut. Saya ketawa. Lo kok ketawa Pak? Dari mana kau tahu pendeta nggak ribut? Loh kan kalau pendeta khotbah katanya damai, aman, tentram keluarganya. Bohong itu pendeta itu. Saya bilang saya juga suka ribut sama istri saya. Dulu pun sama. Bisa 2 hari, 3 hari kita nggak ngomongan. Kalau sekarang 2 jam lah. Tidur, bangun tidur ya udah damai lagi. Kenapa? Bapak makin bertobat ya? Enggak juga, makin tua. Energinya udah makin habis. Kadang-kala perubahan kita ini pun lebih karena usia. Enggak, bukan original. Perlu hati-hati juga kalian. Ya. Banyak di antara kita ini pendosa dulu ya. Lari sana, lari sini. Sekarang gak bisa lagi. Kenapa? Udah gak kuat jalannya. Udah jadi baik dia. Bukan Pak, kagak bisa jalan. Kalau bisa jalan mah masih bajingan juga itu Pak. Cuma gak bisa jalan. Semoga kalian gak begitu. Ayo kita berubah. Menikmati hidup ini. Ya, sehingga kita makin menjalani hari-hari. Ukuran yang paling sederhana di rumah. Ya, di dalam pergaulan dan kehidupan kita berjemaat. Biarlah Tuhan tolong kita, pimpin kita. Coba lihat istrimu. Suami lihat istri lihat suami. Coba lihat wajahnya, udah berubah belum? Tapi demi Tuhan yang hidup ya. Kalau kau mau mengukur gereja, ukur rumahmu. Jangan terlalu capek kita menilai orang lain. Ya, belajarlah keras terhadap diri, nilai dirimu. Ya, kebahagiaan hidup, keberhasilan hidup, bukan berapa punyamu. Tapi bagaimana keluargamu hidup takut akan Tuhan. Biar itu jadi doa kita, semangat kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Biar itu jadi doa kita, semangat kita. Percayalah Tuhan pasti tolong kita. Ketika kita berdoa dalam ketulusan hati yang penuh, pasti dia akan mampukan kita. Biar Tuhan menolong memimpin kita. Untuk kita sungguh-sungguh menanggalkan manusia lama kita. Yang sangat self-oriented. Dan hidup dalam manusia baru yang God-oriented. Sehingga kualitas hidup kita mengalami perubahan.
Tetapi itu kerjakan dengan aktif. Tak hanya melipat tanganmu. Kalau kau mau marah dan mau memaki-maki, mulai kendalikan marahmu. Kalau biasanya kau marah, lalu mengeluarkan kata yang tidak enak, marahlah tanpa kata-kata itu. Syukur-syukur besok terus tambah lagi dan terus berkurang, terus berkurang. Ada istri yang bilang, Pak, saya tidak pernah marah sama suami saya. Tanya suaminya, istrimu tidak pernah marah? Oh iya Pak. Baik dong. Oh enggak Pak. Kenapa? Dia memang enggak marah Pak. Tapi kalau diam sebulan Pak. Ya sama aja itu mah. Iya. Enggak marah tapi diam sebulan. Saya enggak diurusin Pak. Makan sendiri, apa sendiri. Tanya enggak mau dijawab. Maaf ya. Jadi jangan kalian pikir kalau kalian enggak ribut berarti kalian enggak ribut. Hanya karena tidak ngomong. Tapi masa bodoh. Bukan itu. Yuk kita jalani hidup kita dalam gairah yang penuh. Biar Tuhan tolong kita, pimpin kita makin dewasa dalam hidup iman kita. Kita berdoa.